kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin di masa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan menurut mana yang lebih lama. Contoh kewajiban jangka panjang adalah hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Hutang obligasi sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang terutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo, pembayaran utang, dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan kepada penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Selanjutnya yaitu penerbitan bonds. Obligasi yang timbul dari suatu kontrak dikenal sebagai inditur obligasi, yang merupakan janji untuk membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada tanggal jatuh tempo ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu atas jumlah yang jatuh tempo. Setiap obligasi dinyatakan dengan bersertifikat dan mempunyai nilai nominal $1.000. Pembayaran bunga obligasi umumnya dinyatakan secara tahunan. Tujuan utama dari obligasi adalah untuk meminjam dalam jangka panjang apabila jumlah modal yang diperlukan terlalu besar untuk disediakan oleh pemberi pinjaman. Yang ketiga yaitu dengan menerbitkan pecahan $100, $1.000, atau $10.000. Sejumlah besar hutang jangka panjang dapat dibagi banyak unit investasi yang kecil sehingga memungkinkan lebih dari satu pemberi pinjaman berpartisipasi dalam memberikan pinjaman. Yang kelima, keseluruhan obligasi yang diterbitkan dapat dijual kepada bank investasi yang bertindak sebagai agen penjual dalam proses pemasaran obligasi. Selanjutnya itu jenis obligasi. Yang pertama, secured obligasi atau obligasi dengan jaminan. Obligasi ini merupakan obligasi dijamin dengan jaminan tertentu atau jaminan yang berupa aktiva. Contohnya berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, atau surat berharga lainnya. Yang kedua, unsecured obligasi, yaitu jaminan obligasi tanpa jaminan. Biasa dalam pembuatan obligasi ini diterbitkan dengan modal kepercayaan saja. Yang ketiga ya itu trend bond atau obligasi yang pokok dibayar ketika jatuh tempo. Jadi pokoknya akan dibayar pada saat jatuh temponya obligasi. Yang keempat, serial bonds, yaitu pokok dibayar bertahap. Berarti pokoknya akan dibayar bertahap dari tahun ke tahun sampai saatnya jatuh tempo obligasi tersebut. Yang kelima, called bond, yaitu obligasi yang dilunasi sebelum jatuh tempo. Jadi contohnya obligasi tersebut jatuh tempo pada 5 tahun ke depan. Jika kita sudah mempunyai uang untuk membayar obligasi tersebut, kita bisa membayarnya pada tahun ketiga. Yang keenam yaitu obligasi konversi adalah yaitu obligasi yang bisa diubah ke saham. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian akuntansi untuk obligasi pada tanggal penerbitan. Pertama, penilaian hutang obligasi. Harga jual suatu obligasi ditetapkan oleh penawaran dan permintaan, pembeli dan penjual, risiko, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Masyarakat investasi menilai suatu obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari bunga dan pokok. Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah suku bunga yang memberikan imbal hasil investasi yang wajar yang sepadan dengan karakteristik risiko emiten. Suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi atau sering pula turut dicetak pada sertifikat obligasi dikenal sebagai suku bunga yang dinyatakan, kupon, atau nominal. Emiten obligasi menetapkan suku bunga ini. Suku bunga ini dinyatakan sebagai presentasi
dari nilai nominal atau face value obligasi. Yang kedua, obligasi diterbitkan pada nilai pari atau nilai nominal pada tanggal bunga. Apabila obligasi diterbitkan pada tanggal pembayaran bunga pada nilai pari atau nilai nominal, tidak ada bunga yang diakrualkan dan tidak ada diskonto atau premi. Ayat akuntansinya dilakukan untuk hasil kas dan nilai nominal dari obligasi. Contohnya, jika obligasi 10 tahun dengan nilai nominal 800.000 tertanggal 1 Januari 2002 dan mempunyai bunga pada tingkat tahunan 10% yang dapat dibayarkan setiap setengah tahun pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, diterbitkan tanggal 1 Januari dengan nilai pari, ayat pembukuan perusahaan yang menerbitkan akan sebesar, jika dijurnalkan maka tanggal 1 Januari kas sebesar 800.000 didebit dan utang obligasi sebesar 800.000 dikredit. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran bunga setengah tahun pada tanggal 1 Juli 2002 adalah sebesar 40.000, didapat dari 800.000 dikali 10% dikali 0,5, di mana 0,5 didapat dari 10% dibagi 2. Maka ayat jurnalnya tanggal 1 Juli beban bunga obligasi sebesar 40.000 didebit dan kas sebesar 40.000 dikredit. Ayat jurnal untuk mencatat beban bunga yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2002 adalah tanggal 31 Desember beban bunga obligasi sebesar 40.000 didebit dan hutang bunga obligasi sebesar 40.000 dikredit. Yang berikutnya, metode amortisasi diskonto dan premi obligasi. Perusahaan mencatat penyesuaian ini pada biaya sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut dengan amortisasi. Amortisasi diskonto meningkatkan beban bunga obligasi, sementara amortisasi premi menurunkan beban bunga obligasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi diskonto atau premi adalah metode bunga efektif, juga disebut amortisasi nilai sekarang. Dengan metode bunga efektif, perusahaan dapat melakukan yang pertama, menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat atau nilai baku dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Yang kedua, menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga atau kas yang dibayarkan. Yang pertama, klasifikasi diskonto dan premi. Diskonto hutang obligasi bukan merupakan aktiva karena tidak memberikan manfaat ekonomi masa depan. Perusahaan menggunakan dana yang dipinjam, tetapi untuk penggunaan itu harus dibayar bunga. Diskonto obligasi berarti bahwa perusahaan meminjam lebih kecil dari nilai nominal atau nilai jatuh tempo dari obligasi tersebut. Secara konseptual, diskonto hutang obligasi merupakan perkiraan penilaian kewajiban, yaitu pengurangan dari jumlah nominal atau jatuh tempo. Yang kedua, pelunasan hutang obligasi. Perusahaan dalam melakukan pelunasan hutang obligasi, setiap premi dan diskonto dan setiap biaya penerbitan akan diamortisasi sepenuhnya pada tanggal obligasi jatuh tempo. Akibatnya, jumlah tercatat akan sama dengan nilai jatuh tempo atau nominal dari obligasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur wesel jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang merupakan utang wesel yang jangka waktu pelunasannya lebih dari periode akuntansi. Perusahaan umumnya menerbitkan wesel bayar jangka panjang ketika membutuhkan dana dalam jumlah besar atau melakukan pembelian yang tidak bisa dibayar langsung tetapi melalui pembayaran angsuran. Pelunasan utang dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pembayaran dilakukan secara kas atau tunai. Yang kedua, pembayaran dilakukan dengan aktiva lain. Yang ketiga, pembayaran atau pelunasan dilakukan dengan pemberian jasa. Yang keempat, pembayaran dilakukan dengan penggantian kewajiban dengan kewajiban lain. Yang kelima,
Pembayaran dilakukan dengan mengkonversi kewajiban menjadi ekuitas. Seperti obligasi, wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Penghitungan nilai dari wesel sekarang dari wesel berbunga. Yang kedua, pencatatan dari wesel penerbitannya. Dan yang ketiga, pencatatan amortisasi setiap premi atau diskonto bunga akrual. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang yang pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi. Dalam arti lain, juga memiliki definisi sebagai suatu pengorbanan ekonomi dengan kemungkinan yang sangat besar terjadi di masa depan akibat dari kewajiban masa kini yang belum dibayarkan pada suatu periode akuntansi tergantung jangka waktu yang lebih lama. Sumber hutang jangka panjang dapat diperoleh melalui berbagai sumber. Di antaranya adalah dari perusahaan lain, investor, maupun bank. Sumber modal yang berupa hutang dapat digunakan untuk proses produksi, distribusi, pemasaran, upah karyawan, dan lain-lain. Kewajiban jangka panjang dapat berupa: yang pertama, utang obligasi atau bond payable. Perusahaan besar tidak dapat meminjam uang miliaran dari satu peminjam uang dalam kurung kreditor, maka perusahaan dapat menerbitkan atau menjual obligasi kepada publik. Yang berikut kedua adalah utang hipotek, mortgage notes payable, yaitu suatu jenis pinjaman dalam kurung utang jangka panjang dengan jaminan berupa benda yang tidak bergerak. Yang ketiga adalah wesel bayar jangka panjang atau long term notes. Wesel yang berjangka waktu minimum 30 hari akan ditarik antara 60-90 hari setelah diterbitkan. Yang keempat adalah kewajiban lease. Lease adalah kesepakatan sewa di mana lease dalam kurung penyewa sepakat untuk membayar sewa kepada lessor dalam kurung pemilik properti atas penggunaan aset. Yang berikut adalah kewajiban pensiun atau pasca pensiun. Memiliki hutang jangka panjang dengan obligasi memiliki beberapa keuntungan, antara lain: yang pertama, bunga obligasi lebih rendah apabila dibandingkan dengan dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Yang berikut, mengurangi kewajiban pajak. Hal ini dikarenakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Yang ketiga, pemilik obligasi tidak akan memiliki hak suara dalam perusahaan, sehingga tidak akan mempengaruhi manajemen dan operasional perusahaan. Yang berikut adalah risiko hutang jangka panjang. Di antaranya adalah: yang pertama, semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka risiko juga akan semakin tinggi. Yang kedua, hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Yang ketiga, memiliki tanggal waktu jatuh tempo pembayaran yang sudah pasti atau tetap. Yang keempat, kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendahnya jumlah pinjaman. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk opsi nilai wajar. Menurut PSAK 68, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Berikut adalah hierarki nilai wajar. Hierarki nilai wajar dapat dikategorikan dalam 3 level, yaitu yang pertama, input level 1 adalah harga kuota di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Ada beberapa pengecualian terhadap input level 1. Yang pertama, ketika entitas memiliki dalam jumlah besar aset atau liabilitas yang serupa yang diukur pada nilai wajar dan harga kuota dalam pasar aktif yang tersedia tidak dapat diakses untuk setiap aset atau liabilitas yang serupa yang dimiliki individual. Yang kedua, ketika harga kuota di pasar aktif tidak merepresentasikan nilai wajar pada tanggal pengukuran. Yang ketiga, ketika mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri menggunakan harga kuota yang identik diperdagangkan di pasar aktif dan harga tersebut perlu disesuaikan untuk faktor yang spesifik. Yang kedua, input level 2 adalah input selain harga kuota yang termaksud dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas
baik secara langsung maupun tidak langsung. Input level 2 termasuk hal-hal berikut. Yang pertama, harga kuota untuk aset atau liabilitas di pasar aktif. Yang kedua, harga kuota untuk aset atau liabilitas yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif. Yang ketiga, input selain harga dari kuota yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Yang keempat, input yang diperkuat pasar. Berikut input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi penilaian wajar. Dengan model akuntansi penilaian wajar, nilai aset dan kewajiban ditentukan oleh nilai wajar pada saat tanggal pengukuran. Ada beberapa hal yang membuat akuntansi penilaian wajar menjadi unggul, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merefleksikan informasi sekarang. Yang kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Yang ketiga, komparabilitas. Yang keempat, tidak ada, bisa konservatif. Yang kelima, lebih bermanfaat dalam analisis ekuitas. Ada beberapa hal juga yang membuat akuntansi penilaian wajar ini menjadi terbatas. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas lebih rendah. Yang kedua, rentan terhadap manipulasi. Yang ketiga, penggunaan input tingkat 3. Yang keempat, tidak adanya unsur konservatif. Yang kelima, fluktuasi yang berlebihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaporan perjanjian di luar neraca. Off-balance sheet sendiri adalah akun aset atau kewajiban yang secara efektif merupakan aset atau kewajiban perusahaan, tetapi tidak muncul di neraca keuangan perusahaan. Ini juga dikenal sebagai pembiayaan kreatif karena menciptakan keuntungan ilusif dengan menambahkan transaksi yang palsu. Perusahaan juga menggunakan pembiayaan off-balance sheet untuk menjaga kapasitas pinjaman, menurunkan tingkat leverage mereka, atau mengelola risiko. Salah satu bentuk pembiayaan di luar neraca adalah perjanjian pembiayaan proyek yang timbul apabila yang pertama, 2 atau lebih entitas baru dibentuk untuk membangun pabrik operasi yang akan digunakan. Yang kedua, entitas baru meminjam dana untuk proyek dan membayar utang dari hasil proyek. Yang ketiga, pembayaran utang dijamin oleh perusahaan. Keunggulan dari perjanjian ini adalah perusahaan yang merupakan entitas baru tidak harus melaporkan kewajiban pada pembukuannya. Ada juga alasan lain mengapa perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan di luar neraca. Yang pertama, peniadaan utang akan mempertinggi mutu neraca dan memungkinkan kredit diperoleh dengan lebih cepat dan biaya yang lebih ringan. Yang kedua, ketentuan pinjaman menetapkan pembatasan atas jumlah utang yang dapat dimilikinya karena jenis ini tidak diikutkan dalam menghitung pembatasan kredit atau utang. Yang ketiga, sisi aktiva dari neraca dinyatakan terlalu rendah. Pemakaian laporan keuangan menunjukkan pemfaktoran perjanjian pembiayaan di luar neraca ke dalam perhitungan terhadap ekuitas dan banyak perusahaan berpendapat bahwa manfaatnya akan timbul jika kewajiban tidak dilapor dalam neraca. Ada 3 bentuk pembiayaan di luar neraca. Yang pertama, anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi, di mana perusahaan induk tidak perlu melaporkan aktiva dan kewajiban anak perusahaannya, tetapi yang dilaporkan perusahaan dalam neraca hanyalah investasi dalam anak perusahaan. Yang kedua, entitas dengan tujuan khusus, di mana perusahaan dengan tujuan khusus ini biasanya merupakan perusahaan yang menjalankan sebuah proyek. Yang terakhir, list operasi. Cara lain agar perusahaan tidak perlu mencantumkan hutang di neraca adalah dengan leasing. Daripada memiliki sebuah aktiva, perusahaan lebih memilih untuk menyewanya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penyajian dan analisis utang atau kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang mempunyai banyak terbitan hutang jangka panjang dalam jumlah besar seringkali hanya melaporkan satu akun dalam neraca dan mendukungnya dengan komentar dalam catatan yang menyertainya. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar, kecuali jika penarikan itu dipenuhi dengan aktiva lain selain aktiva lancar. Jika didanai kembali, dikonversi menjadi saham, atau ditarik dari dana pelunasan obligasi, maka harus dilaporkan sebagai pos tidak lancar dengan catatan penjelasan dalam likuidasinya. Pengungkapan juga diperlukan pada pembayaran masa depan untuk kebutuhan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo hutang jangka panjang selama 5 tahun ke depan. Pengungkapan catatan ini berisi yang pertama, sifat dari kewajiban, yang kedua, tanggal jatuh tempo, yang ketiga, suku bunga provisi penarikan, yang keempat, privilege konversi,
Yang kelima, pembatasan yang dikenakan kreditor. Yang keenam, aktiva yang digadaikan sebagai jaminan. Tujuan dari pengungkapan ini sendiri adalah membantu pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan waktu dari arus kas masa depan. Yang berikut, analisis. Rasio utang terhadap total aktiva mengukur presentasi total aktiva yang disediakan oleh kreditor. Perhitungan rasio utang terhadap total aktiva adalah utang terhadap total aktiva sama dengan total debit dibagi dengan total aset. Semakin tinggi presentase utang terhadap total aktiva, maka semakin tinggi resiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio berapa kali bunga dihasilkan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga ketika jatuh tempo dengan cara dihitung membagi laba sebelum beban bunga dan pajak penghasilan dengan beban bunga. Sekian dari penjelasan materi yang kami sampaikan dari kelompok 2.